Setelah sempat menghirup udara bebas setelah menjalani masa kurungan terkait kasus korupsi dana desa saat menjabat Kepala Desa Seliwung, Kecamatan Panji, kali ini Suriwan harus berurusan dengan penyidik Tipikor Polres Situbondo karena terjerat kasus dugaan korupsi DO dan ADO pada saat menjabat Kepala Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Mantan Kepala Desa Seliwung dan Desa Kotakan ini ditangkap tim Buru Sergap di tempat persembunyiannya di Kota Jember pada Jumat 3 November kemarin. Sebelum ditangkap polisi, tersangka korupsi DDDWN ADD yang merugikan uang negara sebesar 670 juta ini sempat melarikan diri dari kejaran polisi hingga ke Bali, Banyuwangi, dan Madura. Untuk informasi selengkapnya, kami akan sambungkan dengan wartawan Tribun Jatim Timur, Izi Hartono. Silakan dengan laporan Anda, Izi. Baik, rekan Nurul, dapat kami laporkan setelah sempat menghirup udara bebas menjalani hukuman terkait kasus korupsi yang menjeratnya pada saat menjabat kepala desa di Seliwung, Kecamatan Panji, Surian kembali berurusan dengan pihak kepolisian Resort Situbondo karena terlibat kasus korupsi dana desa dan juga dana alokasi desa yang merugikan keuangan negara sebesar 670 juta. Mantan Kepala Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo ini ditangkap tim Buru Sergap Polres Situbondo di tempat persembunyiannya di Jember, oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo. Tak hanya itu, selanjutnya Suriwan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo untuk menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana Tipikor Polres Situbondo. Bahkan Suriwan ketika dikeler oleh petugas sempat memberikan senyuman dan tawa kepada para jurnalis pada saat akan meliput Suriwan saat keluar dari pintu ruang penyidikan menuju ruang penyidik Tipikor Polres Situbondo. Berdasarkan pernyataan kuasa hukumnya bahwasanya Suriwan melakukan tindakan korupsi tidak hanya dilakukan sendiri, melainkan ada pihak-pihak lain yang terlibat di pemerintah desa, yakni Sekdes dan juga bendahara dari pada desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Bahkan kuasa hukum tersangka Suriwan ini juga membantah bahwasanya klaimnya ini melarikan diri setelah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Mumon menyatakan bahwasanya pasca dinyatakan P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Situbondo, pihaknya langsung melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka Suriwan di rumahnya. Namun sayangnya polisi tidak mendapati Suriwan di rumahnya. Sehingga polisi bergegas melakukan pencarian dan penyisiran di beberapa wilayah sehingga sempat tersangka Suriwan ini sempat kabur ke kawasan Bali, Madura, dan juga Banyuwangi. Bahkan terakhir keberadaan Suriwan diindus oleh petugas Satreskrim berada di sebuah kos-kosan di Kota Jember. Sehingga dengan mudah petugas Satreskrim menangkap Suriwan yang ada di tempat persembunyiannya tersebut. Demikian rekan Nurul. Baik, terima kasih rekan Izi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut ini hasil wawancara wartawan kami dengan Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Momon dan pengacara Suriwan yakni Suyono. Ini untuk tersangka S, ini sebetulnya kasus ini adalah kasus lama. Jadi terkait dengan kasus dana desa tahun 2020 dengan potensi kerugian negara sekitar hampir 600 juta ya, 600 juta. Dan tersangka S ini sudah P21, namun bersangkutan tidak ada di tempat di rumahnya, akhirnya kita lakukan pencarian. Kemudian tersangka ini kita lakukan pengejaran sudah sampai hampir 3 minggu. Bisa pada waktu itu dia menjabat kepala desa yang bertanggung jawab dengan dana desa, dan juga ada orang di sana juga ikut bertanggung jawab seperti Sekdesnya.
Bahkan Sikdesnya sampai sekarang itu kenapa kok tidak ditangkap? Padahal informasi yang sudah diterima itu ada di Jogja. Kabur Sikdesnya kabur. Terus pembuatan SPJ pada waktu itu memang mungkin disengaja oleh Sikdesnya. Sampai saat ini SPJ Dana Desa 2020. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.